Sebelum lanjut ke ceritanya, pastikan kamu telah menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. Waktu itu aku mendapatkan pekerjaan untuk merenovasi sebuah rumah sakit. Tapi baru mendengar tempat yang dimaksud oleh Pak Mandor, bulu kuduku langsung meremang. Bagaimana tidak? Tempat yang akan aku perbaiki ini adalah rumah sakit yang terkenal dengan keangkerannya. Aku tidak mau menyebut nama rumah sakitnya, karena warga asli Kuningan, Jawa Barat pasti udah kenal dengan rumah sakit ini. Wabah yang disebabkan oleh virus corona ini membuat pemerintah setempat ingin menggunakan rumah sakit ini apabila pasien membludak dan rumah sakit yang sedang beroperasi saat ini tidak dapat menampung lagi. Ini memang pilihan yang terbaik. Tapi apakah bisa kita renovasi rumah sakit ini kembali, pulang dengan selamat? Mengingat dari cerita yang udah-udah, gak ada pekerja yang sanggup tuh menyelesaikan renovasi di rumah sakit ini. Pagi itu, aku dan teman-teman datang lebih awal. Kami berkumpul dan juga mendapat pengarahan dari Pak Mandor perihal apa saja yang akan kami kerjakan. Aku dan Imam memang berasal dari keluarga tidak mampu. Kami cuma tamatan sekolah dasar, sehingga hanya pekerjaan kasar seperti tukang bangunan ini yang kami bisa kerjakan. Dengan banting tulang dari pagi sampai petang, hasil yang didapat lumayan untuk makan sehari-hari. Nah, semuanya mari kita berdoa dahulu, semoga pekerjaan kita berjalan lancar tanpa hambatan. Itulah yang dikatakan Pak Mandor yang membuyarkan lamunanku. Mam, kita harus bisa bertahan di sini. Bayaran kerja di sini lebih besar daripada apa yang biasa kita terima. 100.000 per hari. Biasanya kan kita cuma dapat 75. Aku memberi semangat pada Imam selesai beres berdoa. Imam mengangguk mendengar kata-kataku. Kami berjalan beriringan memasuki gedung rumah sakit itu. Dari sinilah kisah horor kami dimulai. Sejak hari pertama, sebenarnya gangguan dari makhluk itu sudah kami dapatkan. Dimulai dari suara bayi menangis sampai suara wanita tertawa, kemudian menangis. Namun semua itu kami abaikan selama tidak ada gangguan secara fisik. Sampai suatu malam, setelah 1 minggu kami bekerja, beberapa kawan kami kerasukan. Kami kewalahan menangani mereka. Mereka menjerit, menangis, dan juga marah, mengusir kami untuk keluar dari rumah sakit tersebut. Kami yang masih waras bergegas mencari pintu keluar. Namun setelah berputar-putar, pintu yang tadinya mudah kami temukan dan jalan untuk keluar masuk bahan bangunan tidak dapat ditemukan. Kami hanya berputar-putar di tempat yang sama. Aku mencoba mencari sendiri pintu itu dan meninggalkan kawan-kawan. Akhirnya aku temukan jalan lain yang tidak kami temui. Tetapi ternyata jalan itu bukan pintu keluar. Aku terjebak di sebuah ruangan kecil. Bau anyir darah menyeruak dan banyak sekali tulang belulang di sana. Tengkorak-tengkorak banyak sekali. Seperti tengkorak manusia tapi ukurannya sangat kecil. Tiba-tiba saja terdengar suara bayi menangis. Lama-kelamaan nampak tengkorak itu berubah menjadi bayi-bayi kecil mungil dengan darah di sekujur badan mereka. Ada yang anggota tubuhnya tidak lengkap seperti dipotong. Dan aku pandangi lagi mereka. Dan tiba-tiba mereka tersenyum. Akan tetapi mulut yang semula tanpa gigi itu berubah menjadi penuh gigi dengan ujung yang runcing. Kemudian mata mereka berubah menjadi merah dan mengeluarkan darah. Mereka menangis darah.
Perlahan mereka bergerak. Aku panik, kemudian menggedor-gedor pintu karena pintu yang tadinya mudah dibuka menjadi terkunci. Sampai ketika seluruh hantu bayi itu menekanku, terdengar pintu seperti didobrak. Aku yang terlalu syok tak bisa mengendalikan diri, tak bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi kemudian. Lalu, aku pingsan. Ketika sadar, aku sadar berada di luar dengan banyak luka gigitan. Ternyata Pak Mandor dapat keluar. Ia kembali membawa ustadz dan melakukan ruqyah pada teman-teman. Ketika menyadari aku tak ada, ia mencariku dan mendengar teriakanku. Aku terkurung di ruangan yang dulunya dipakai untuk mengubur janin aborsi. Ya, rumah sakit ini dahulu dibangun sebagai rumah sakit bersalin. Namun keserakahan membuat rumah sakit ini menerima pasien yang ingin aborsi. Praktek aborsi semakin ramai dan menjanjikan, mengingat letak rumah sakit ini di depan beberapa hotel. Hingga kegiatan mereka terendus dan rumah sakit ini ditutup. Tidak ada yang tahu kemana larinya pemilik rumah sakit ini. Aku bersyukur telah diselamatkan, walaupun sekujur badan penuh luka. Pak Mandor prihatin dengan keadaan kami. Ia menghentikan pekerjaan dan membayar kami sesuai dengan pekerjaan kami seminggu. Tidak lupa, ia memberikan sedikit uang lebih untuk kami. Akhirnya semua pekerja pulang. Kami tidak sanggup meneruskan pekerjaan ini. Sama seperti pekerja yang merenovasi rumah sakit ini sebelumnya. Kami